Jadi ketika engkau bermegah-megahan lebih mencintai dunia daripada akhirat, maka akan mengikis keimanan kepada akhirat. Hari ini banyak orang yang mengaku beragama tapi amaliyahnya untuk dunianya. Padahal di dalam Quran itu diterangkan banyak ayat. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan. Pak, saya nggak minta imbalan dari dakwah, tapi kamu minta sama Allah di bidang lain, daganganmu, restoranmu, segala macam, yang akhirnya dakwah umatnya banyak, orang pada datang, pada belanja segala macam. Iya, tapi kan ini, ya lihat aja kehidupannya, bermegah-megahan enggak? Lah, maka kita buka surat At-Takasur 1-8. Ini hukum Allah loh. Ini hukum Allah yang pasti terjadi dan pasti tidak akan salah. Sepakat enggak kita bicara tentang Quran itu pasti tidak salah. Bahkan saudara sepakat dan saudara tidak sepakat pun, kalau Allah sudah menetapkan suatu hukum, gak ada yang bisa menolak atau tawar menawar. Maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melahirkan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Coba, artinya apa? Bermegah-megahan, berlebih-lebihan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam. Jadi kamu manusia yang bermegah-megahan itu telah lalai atau akan lalai atau belum lalai? Telah lalai, sudahlah. Maka kalau hari ini ada orang bicara tentang agama kok hidupnya bermegah-megahan, pasti sudah lalai atau belum lalai? Sudah. Ini keterangan ayat sangat jelas. Sampai masuk ke dalam, sampai mati dia akan tersesat. Karena apa? Bermegah-megahan telah menyesatkan kamu sampai kamu masuk ke dalam. Kan ayatnya jelas. Mau protes, protes saja sama Allah. Terus, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Sekali-kali tidak di sini artinya apa? Kala saufata lamun. Jadi sekali-kali tidak kamu akan menyadari bahwa kamu telah lalai, kamu telah sesat. Seandainya kamu menyadari, itu diterangkan di ayat-ayat berikutnya. Terus ayat selanjutnya, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, kamu di dunia kalau sebelum meninggalkan bermegah-megahan, kamu pasti dalam keadaan lalai. Artinya kamu tidak akan menyadari kalau kamu telah tersesat. Terus, sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Sekali-kali tidak akan sadar kalau dia telah tersesat. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Ini diterangkan, seandainya kamu tahu kebenarannya kalau kamu telah tersesat, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahanam. Seandainya kamu tahu kalau kamu telah tersesat, seandainya kamu menyadari kalau kamu telah terlalaikan, telah tersesat, itu justru ketika kamu sudah dihadapkan kepada neraka jahanam. Artinya kalau seseorang bermegah-megahan itu pasti tidak akan menyadari kalau dia telah tersesat. Kira-kira ayatnya jelas tidak? Berapa banyak orang baca ayat ini? Terus, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan bermegah-megahan di dunia ini. Jelas. Makanya saudara, ketika mengikuti orang yang bicara tentang agama, ikuti yang zuhud terhadap dunia. Tapi hari ini kalau nggak zuhud, kalau bawahnya nggak Lamborghini, kalau bawahnya nggak Ferrari, saudara lah nggak mau ngikutin ustadz itulah, ntar nggak sukses ya di dunia. Ntar seperti itu jangan-jangan. Padahal ayatnya jelas. Makanya ada yang bertanya, apakah Islam nggak boleh kaya? Siapa bilang Islam nggak boleh kaya? Boleh. Yang nggak boleh itu bermegah-megahan kamu menikmati dunia ini. Yang gak boleh itu kamu bermegah-megahan, berlebihan menikmati kekayaanmu itu. Jadi mendustakan akhirat itu dengan beramal bukan untuk akhiratmu, hingga engkau menggunakan akhirat
meragukan akhirat, kehidupan setelah kematian. Jadi orang kalau sudah cintanya kepada dunia berlebihan, cintanya terhadap dunia semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, justru keyakinan terhadap akhirat semakin tipis, dan semakin tipis, yang pada akhirnya tidak yakin adanya kehidupan akhirat. Bahkan dia bilang, benar enggak ya ada akhirat atau enggak? Karena apa? Cintanya berlebihan terhadap dunia. Maka diterangkan dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 10 sampai dengan 14. Bismillahirrahmanirrahim. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan atau hari akhirat nanti. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berbuat dosa atau yang berdosa. Jadi orang yang mendustakan, orang yang meragukan akhirat, orang yang tidak percaya akhirat, itu akibat dari apa? Melampaui batas dan berdosa. Maka setiap perbuatan dosa yang kita lakukan itu sebenarnya mengikis keyakinan kita terhadap akhirat. Maka ketika saudara dekat sama Allah, coba ingat-ingat kapan waktu itu ketika saudara dekat pada Allah, sholat setiap malam, bangun malam sholat, ya Allah, saudara begitu dekat sama Allah, begitu dekat sama akhirat. Tapi begitu saudara bersenang-senang di diskotek segala macam, boro-boro ingat akhirat. Jadi keraguan seseorang terhadap akhirat itu karena kehendak Allah, ditanamkan oleh Allah, karena orang itu melampaui batas dan banyak berbuat dosa. Seiring perbuatan dosa yang dia lakukan berulang-ulang, tidak yang diiringi dengan taubat, itu akan melahirkan keraguan-raguan terhadap akhirat. Benar enggak ya akhirat? Makanya banyak orang Islam jadi murtad. Karena apa? Karena akhlaknya yang buruk, karena dia banyak berbuat dosa. Banyak orang non-muslim yang masuk Islam karena apa? Karena banyak beramal baik, beramal soleh. Itu kebalikan. Makanya kalau orang murtad, perhatiin saja, banyak kan karena perbuatan dosa dan melampaui batas, terlalu mencintai dunia. Terus kenapa orang jadi masuk Islam? Lihat saja, banyak kan karena kebaikan, tersentuh karena kebaikan. Terus yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Jadi orang-orang yang meragukan akhirat, jadi Quran itu turun yang pada untuk Rasulullah. Jadi begitu kita sampaikan nih ayatnya, ayatnya begini, kita disuruh zuhud segala macam, itu kan ayat turun kepada Rasulullah. Itu ayat turun itu pas sahabat Nabi begini, pas ini begini. Jadi seakan-akan Quran itu cuman dongeng orang-orang dahulu yang dulu pernah terjadi seperti itu. Pelajaran apa yang kita hari ini bisa ambil dari mereka itu tidak diambil. Jadi seakan-akan Al-Quran itu seperti dongeng, yang akhirnya orang-orang tersebut ditutup hatinya. Karena apa? Mendustakan meragukan akhirat, beramal cuma tujuannya dunia. Kenapa demikian awal mulanya? Kenapa seseorang meragukan akhirat? Berawal dari bermegah